Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Jadi dalam hal ini ya, maka sebagian ulama juga menyampaikan bahwa secukupnya atas dasar kepantasan ya, kepatutan ya, namanya pantas itu kan ya, atau sewajarnya ya cukup itu dalam arti sebatas sewajarnya, atas dasar sewajarnya, sesuai dengan ya umumnya di masyarakat itu seberapa, karena setiap masyarakat kan beda-beda itu kan. Mungkin di masyarakat A pantasnya hanya memberikan nilai nafkah hanya ya kebutuhan primer dasar saja sudah cukup, ya mungkin sudah cukup gitu kan. Makanya sewajarnya yang tidak berlebihan. Ya ini kalau kita kembali pada hadis yang disampaikan oleh ya dari Siti Aisyah ya, di mana Hindun ini kompleks sama Nabi ini, kalau kita bicara hadis ini begini ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dawalat Hindun bintu Utsbah imratu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun sahihun la yu'tini min nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma ahadtu min malihi bi ghairi ilmihi fa hal alayya fi dzalika min junah. Nah faqala udhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Nah ini kira-kira seperti itu ya hadisnya ya. Yang mana memang sudah kami sampaikan bahwa dalam hadis ini Rasul itu memperbolehkan ya. Tapi ingat ya, ini memperbolehkan hal yang hubungan seperti itu di dalam hubungannya dengan di dalam rumah tangga ya. Karena Hindun ini istri Abu Sufyan ini merasa bahwa nafkah yang diberikan oleh Abu Sufyan ini sebagai suaminya itu merasa tidak cukup untuk kebutuhan dirinya dan kebutuhan anak-anaknya. Padahal Abu Sufyan itu orang yang sangat boleh dikatakan kaya gitu ya, sangat kaya. Maka Hindun ini ya kadang mengambil hartanya ya, suaminya itu tanpa sepengetahuannya. Nah ini kan dia tetap kan mikir ya, kan nekayongene iki ya bagaimana gitu kan Mas. Ya apakah berdosa apa tidak. Makanya komplain sama Rasulullah atau nanyakan sama Rasulullah. Kata Rasul ya ambil saja lah gitu kan. Ya secara makruf ya, artinya secukupnya saja. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Jadi itu tadi ya hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau dalam pembacaannya ada kehilapan ya, saya mohon maaf ya. Kemudian pendapat ulama yang lain dalam minimalnya memberikan nafkah, itu batas minimalnya adalah memberikan nafkah itu adalah memberi makan satu mud. Kalau orang yang tidak mampu, tapi kalau orang yang punya kelebihan rezeki ya 2 mud. Loh kalau kita ngomong bicara ini ya, waduh, ini aja sebetulnya ya dianggap ringan ya ringan gitu ya. Ya karena yang menjadi kewajiban minimal itu sebetulnya hanya memberikan makan gitu loh. Sebetulnya ini menurut pendapat itu hanya sebetulnya memberikan makan. Kalau namanya 1 mud ini kan zaman dulu itu kan ya takaran untuk gandum maupun untuk ya di sana kan ya bahan pokoknya itu kan bahan makanan pokoknya itu kan ya gandum gitu kan Mas, kurma itu ya. Nek 1 mud itu kan 1 genggaman tangan gini ya. Kalau kita tangan seperti ini tuh kita ngambil gandum ya, 1 tangan begini ini berapa ini ya?
Ini para ulama berbeda pendapat juga ya. Artinya satu apa ini Mas, ini kayak gini tuh tangan kita. Satu cabukan tangan seperti ini, dua tangan ini. Itu kalau ngomong masalah berat itu macam-macam ya. Tapi rata-rata menyampaikan bahwa kalau yang 2 mud saja itu adalah sekitar ya kurang dari 1 kilo. Ini ngomong berat. Ya, artinya apa Mas di sini? Karena patokannya adalah bahan makanan pokok. Sebetulnya suami itu memberikan kewajiban nafkah pada istrinya minimalnya adalah memberikan beras 1 kilogram gitu ya Mas. Ya itu minimalnya segitu sebetulnya. Kalau kita bicara masalah hitam putih gitu ya. Ya hitam putih di dalam hukum. Ya, jadi kalau kita ngomong suami memberikan nafkah cuma 1 kilo doang, yo kira-kira yo banyak yang mampu ya Mas ya. Ya 1 kilo beras kan sekarang berapa 1 kilo harganya? Yo rata-rata ya 15.000 apa 16.000 gitu kan Mas. Ya kalau ngomong dolar ya $1 lah kira-kira. Cukup $1 kasihkan istri gitu ya sehari itu. Ya, atau 15.000 atau 16.000 gitu ya. Nah ini batas minimal kalau kita ngomong sekarang gitu kan, batas minimal. Tapi kan tidak begitu saja gitu kan. Ya ini kan tadi saya ngomong ya. Jadi dalam hukum Islam ini kita tidak menggunakan secara satu sisi saja, tapi berbagai macam sisi kita padukan. Ya, kan begitu dalam Islam itu. Nah, jadi nggak saklek gitu kan. Nah saklek seperti itu ya banyak istri yang tidak mau gitu kan Mas. Mau kasih 1 kilo doang gitu kan. Mana untuk pendidikan anak-anak, mana untuk ngurusi lainnya, mana untuk beli minyak wangi, kan begitu Mas. Ya, tapi itu tadi yang kita maksud di sini batas minimal yang mana kalau kita sudah bisa memberikan segitu saja bahwa hukumnya untuk itu tidak berdosa. Ya, artinya kalau kita sudah memberikan batas minimal itu hukumnya kita tidak berdosa sebagai orang yang mempunyai satu kewajiban. Karena namanya hukumnya wajib, jadi kita tinggalkan adalah berdosa, kan begitu. Ya, kalau kita tidak melakukan, karena wajib kan begitu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka di sini yang paling penting tadi adalah bagaimana antara kesepakatan atau kerelaan antara suami istri itu sendiri. Maka apa yang ditanyakan oleh Bapak Haji itu, bagaimana kalau keduanya itu mempunyai pendapatan, dan di mana dalam satu pendapatan itu dijadikan satu gitu. Cuman sekarang yang jadi masalah lagi adalah apakah boleh gitu kan seorang istri di dalam Islam itu untuk membantu suaminya mencari pendapatan ya. Dalam agama kita tuh sebetulnya sangat fleksibel banget ya. Artinya walaupun ya yang mempunyai kewajiban adalah suami untuk memberikan nafkah, tapi kan namanya kebutuhan hidup itu kan yo tidak hanya sekedar kewajiban yang minimal tadi itu kan enggak. Ya macam-macam kan begitu. Ya udah sering kali kita utarakan. Maka banyak satu keluarga yang dimana kalau hanya mengandalkan pendapatan suami saja kan dirasa sangat kurang. Karena yang namanya kebutuhan hidup sekarang ini kan sangat luar biasa. Itu kan ya kebutuhannya maupun harga-harganya itu kan sekarang kan sangat luar biasa. Tuntutannya itu juga sangat banyak sekali. Ya. Maka untuk mencapai persaingan di dalam kehidupan ini setidaknya adalah untuk keluarganya sendiri. Ya mau tidak mau seorang istri yang tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga itu tuh nggak punya kewajiban. Tapi dia tetap diperbolehkan untuk membantu di dalam kebutuhan hidup di dalam keluarga itu sendiri. Ya, maka kalau kita ngomong soal seperti ini ngomong boleh tidak boleh ya sangat boleh. Ya, seorang istri itu membantu suaminya tidak hanya sekedar untuk menafkahi, tapi bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, maka kalau kita ngambil sejarah ya, di mana istri Rasulullah SAW sendiri, Siti Khadijah, ya, itu kan adalah baik itu sebelum menjadi istrinya
Nabi besar kita Muhammad SAW. Bahkan sampai sudah menjadi suami istri. Ya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah itu kan saudagar yang kaya raya. Yang mana jualannya beliau itu macam-macam. Ya. Ya, ada kain sutra yang mahal-mahal. Ya, kemudian juga ada minyak wangi. Pokoknya berbagai macam kebutuhan perdagangan saat itu. Dan tidak hanya lokal di Mekah saja, enggak. Ya, Siti Khadijah itu jualannya itu orang-orang yang sebagai khalifahnya itu ya. Utusan-utusan untuk melakukan penjualan ini, yang melaksanakan penjualan itu. Itu sampai ke Romawi ya. Sampai ke Syria, sampai ke Irak. Betapa jauhnya dari Mekah, coba bayangin. Zaman itu yang tidak menggunakan pesawat terbang. Hanya menggunakan unta. Itu kan kuda. Dalam perjalanannya itu bisa berbulan-bulan atau berhari-hari atau berminggu-minggu. Ya, beliau itu sangat sukses. Ya, menjadi pedagang yang kaya raya. Dan Nabi besar Muhammad SAW, ya pengetahuan saya, ya, dalam sejarah ini beliau tidak pernah melarang ya, Siti Khadijah untuk tidak melakukan bisnis ini. Tetap bisnis berjalan. Makanya ya, selain untuk kebutuhan dirinya, ya, keluarga Nabi besar Muhammad SAW juga, harta daripada Siti Khadijah ini akhirnya digunakan juga untuk membantu Nabi besar Muhammad SAW untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk penegakan agama Islam. Sangat luar biasa. Nah, inilah contoh yang harus sebetulnya patut kita menjadi toladan, ya, perlu ditoladani. Artinya bahwa seorang istri itu sebetulnya tidak hanya leha-leha, ya, enak-enak saja gitu. Walaupun suaminya banting tulang mencari nafkah, ya, istri hanya enak-enakan di rumah gitu kan, ya, nggak apa-apa, nggak bisa membantu mencari pekerjaan atau mencari pendapatan, tapi setidaknya adalah bagaimana mengolah, memanage daripada keuangan keluarga itu supaya jangan terlalu berlebihan di dalam penggunaannya, sehingga tidak membebani suami itu menjadi beban yang sangat luar biasa berat. Nah, disinilah perlu adanya saling pengertian. Maka kalau yang istri mau untuk membantu suaminya bekerja, ya, artinya mencari pendapatan, ini sangat luar biasa. Ya, artinya prinsip kesalingan itu dipakai, saling membahagiakan, saling pengertian, gitu kan, Mas? Nah, setidaknya adalah menoladani daripada istri, daripada Nabi besar Muhammad SAW, Siti Khadijah. Nah, maka dalam Islam itu monggo silakan, asal ya suami mengizinkan. Tentu kalau suami tidak mengizinkan ya jangan dilakukan. Cuman kalau pertanyaannya sampai suami tidak mengizinkan ya kebangetan, gitu kan, Mas? ya kecuali memang suaminya sudah bisa mencukupi segala-galanya, ya itu beda lagi ya. Nah, tapi kalau suaminya yang pas-pasan, nah, kalau tidak mengizinkan ya kurang bijaksana, ya namanya kurang bijaksana. Ya artinya perlu hal-hal seperti itu perlu direnungkan kembali. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.